Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky dan pada part kali ini kita akan membahas mengenai variabel penelitian dan operasionalisasi variabel. Jadi yang akan kita bahas dalam perkuliahan kali ini adalah mengenai definisi dan kegunaan variabel penelitian, lalu bagaimana variabel penelitian yang baik itu seperti apa, macam-macam variabel penelitian sudah tentunya kalian pelajari ketika waktu di bachelor ya, di sarjana S1. Kemudian penyusunan operasionalisasi variabel, proses penyusunan desain instrumen penelitian berdasarkan operasionalisasi variabel. Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Nanti ditarik kesimpulannya. Oke. Dari Hatch and Farhadi, variabel ini didefinisikan sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lainnya atau satu objek dengan objek yang lainnya. Apa? Variabel penelitian apa? Misalnya, yang bisa atribut atau yang mempunyai variasi antara satu orang lainnya apa? Apa saja, ya. Misalnya untuk variabel yang bisa jadi bikin bias seperti itu ya, itu variabel usia misalnya. Makanya nantinya usia itu harus dispesifikan atau dikerucutkan karena terlalu lebar misalnya variabel usianya. Nanti ada variabel suatu kadar kolesterol dan sebagainya ya, ada variabel yang kesana. Mari kita lanjutkan terlebih dahulu. Ini misalnya nih, kan tadi sudah ya, misalnya nih berat badan dapat dikatakan variabel karena berat badan sekelompok orang itu bervariasi antara satu dengan yang lain. Sama seperti halnya di manajemen itu seperti motivasi, kemudian persepsi, itu juga dapat dikatakan dengan variabel. Ya. Misalnya, sudah dari awal nih, dari judul, pengaruh motivasi kerja terhadap produktivitas kerja. Motivasi variabel bukan? Variabel. Produktivitas variabel bukan? Variabel. Jadi itu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan nantinya ditarik kesimpulannya. Oke. Kegunaan variabel untuk apa sih? Untuk mempersiapkan alat dan metode pengumpulan data. Jadi, kalau misalnya variabelnya BMI gitu ya, variabelnya body mass index atau indeks massa tubuh, berarti kan harus kita siapkan alat-alat timbangannya, mikrotoanya ya, untuk mengukur tinggi badan. Kemudian metode pengumpulan datanya, mau seperti apa metode pengumpulan datanya? Apakah mereka self-report, menulis sendiri di GFOAM, atau kita langsung mengukur tinggi badan anak tersebut, berat badan anak tersebut. Kita langsung mengumpulkan datanya secara konsekutif, ya. Bagaimana? Oke, mau metodenya mau pakai apa lagi? Mau wawancara? Terus kemudian apakah mau dengan cara angket atau kuesioner saja mengumpulkan datanya? Ya
terserah peneliti. Oke. Kemudian untuk mempersiapkan metode analisis atau pengolahan data. Ya, variabelnya apa kan ketika kita masukkan atau coding ke SPSS, ke SEM dan sebagainya, harus tahu dulu variabelnya itu sebagai apa nih, sebagai X yang nanti akan mempengaruhi Y, atau variabel ini itu adalah Y, bukan X. Jadi nanti untuk mempersiapkan metode analisis dalam pengolahan data ini ya. Nah, variabel penelitian yang baik itu yang seperti apa? Tentunya yang relevan dengan tujuan penelitian. Kalau misalnya kita tujuan penelitiannya adalah ingin mengetahui motivasi kerja atau hubungan motivasi kerja terhadap produktivitas kerja suatu perusahaan atau di rumah sakit XXX, maka variabel penelitiannya adalah tadi motivasi dan produktivitas. Apakah motivasi dan produktivitas dapat diamati dan dapat diukur? Dapat, berarti variabel penelitian tersebut baik. Ya, diukurnya gimana motivasi? Nanti kan ada kuesionernya, bisa dijadikan skor, berarti sudah bisa diukur. Dalam suatu penelitian, variabel perlu diidentifikasi dan didefinisikan secara operasional dengan jelas dan tegas agar tidak menimbulkan kesalahan dalam pengumpulan dan pengolahan data serta dalam pengujian hipotesis. Ya, jadi setiap variabel harus dikasih tahu itu tuh apa, ya, didefinisi operasionalkan. Misalnya begini, kalau misalnya bukan di penelitian manajemen ya, BMI atau indeks massa tubuh. Mungkin ya sebagian dari kalian tahu kalau IMT itu kategorinya bukan hanya dari WHO secara internasional saja, tetapi ada WHO Asia Pasifik yang direkomendasikan oleh peneliti WHO juga gitu, tapi di region Asia Pasifik. Nah, ini mau pakai yang mana? Nah, di definisi operasional kita menjelaskan kalau kita menggunakan pada penelitian ini adalah menggunakan yang kategori B misalnya. Itu di definisi operasional. Indeks massa tubuh yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang berdasarkan kategori Asia Pasifik. Itu definisi operasional. Kalau misalnya memakai mencit ya, tikusnya berasal dari mana, dikembangbiakan di mana gitu ya, usia berapa minggu, itu di definisi operasional. Sama seperti halnya penelitian manajemen, jadi harus dijelaskan secara gamblang, atau definisi operasional ini harus jelas sehingga orang lain itu dapat mengulang penelitian Anda ya. Antara kalau misalnya tadi bukan manajemen deh, yang kedelai satu dan kedelai lain bisa beda nggak? Beda. Misalnya bedanya dari apa? Bedanya dari tumbuh di daerah Ciwidey, satu lagi tumbuh di daerah Majalengka misalnya gitu ya. Berarti kan itu ada perbedaan. Kita definisi operasionalkan. Ketika kita ingin meneliti kedelainya dari mana? Kedelainya dari misalnya Cicalengka, berarti kedelai yang didapatkan di Cicalengka. Definisi operasional. Karena takutnya berbeda hasilnya dengan yang dari Majalengka. Nah, seperti itu juga dengan penelitian manajemen. Ya, ada definisi operasionalnya. Karena tadi seperti yang sebelumnya sempat saya bilang, kadang tidak baku gitu ya. Ini makanya harus
di definisi operasionalkan. Oke. Macam-macam variabel. Sudah pada tahu ya macam-macam variabel. Mungkin sudah dijelaskan ketika rekan-rekan di sini S1, atau sudah lupa, atau cuma tahu sebagian. Nih. Lanjut. Dalam terminologi metodologik, dikenal beberapa macam variabel penelitian. Berdasarkan hubungan antara satu dengan variabel lainnya, itu ada variabel independent, dependent, moderating, intervening, dan variabel control. Kita bahas satu persatu. Variabel independent atau variabel bebas. Bebas nih, independent. Dia mau jalan-jalan kemana boleh. Nggak tergantung orang. Nggak dependent. Dependent itu tergantung. Ini, oke. Kebalikannya dari independent itu kan tadi yang dependent. Yang variabel independent atau bebas, ini variabel yang mempengaruhi. Jadi mempengaruhi, itu kata kuncinya adalah variabel yang mempengaruhi atau dianggap menentukan variabel terikat atau variabel tergantung. Variabel ini dapat merupakan faktor resiko, prediktor, kausa, atau penyebab. Sering juga disebut sebagai ini, variabel bebas, variabel perlakuan. Dalam SEM, Structural Equation Modeling atau permodelan bersama struktural, variabel independen ini disebut juga sebagai variabel eksogen. Berikutnya ada variabel dependent. Dari kata-katanya saja sudah depend, ya, berarti tergantung, bergantung. Atau variabel terikat. Variabel terikat ini merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat adanya variabel bebas. Disebut terikat, disebut tergantung karena variabel ini emang dipengaruhi oleh variabel bebas tadi, variabel independen. Kalau misalnya tidak ada variabel bebas, maka ini tidak jadi dependen. Variabel terikat ini itu disebut juga variabel output, kriteria konsekuen, variabel efek, variabel terpengaruh, variabel terikat atau tergantung. Ini terikat. Jadi misalnya dampak kedelai dan jamur tiram terhadap kolesterol. Yang mempengaruhi apa? Yang mempengaruhi jamur tiram dan kedelai. Lalu yang dependennya, yang terikatnya, yang dipengaruhinya atau variabel terpengaruh ya di sini adalah kadar kolesterolnya gitu. Dalam SEM variabel independen juga disebut juga sebagai variabel endogen. Lalu ada variabel moderator atau penengah. Nah, variabel ini mempengaruhi, memperkuat, dan memperlemah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Variabel moderator ini disebut juga variabel independen kedua. Contoh hubungan variabel independen, moderator, dan dependent. Hubungan motivasi dan prestasi kerja akan semakin kuat bila peranan manajer dalam menciptakan iklim atau lingkungan kerja sangat baik, dan hubungan semakin rendah bila peranan manajer kurang baik dalam menciptakan iklim kerja. Maka daripada itu dibuatlah suatu konsep ya bahwa motivasi kerja dalam mempengaruhi prestasi kerja ternyata dipengaruhi variabel lain sebagai moderator atau moderating variable, yaitu adalah
iklim kerja. Contoh lain variabel moderator apa? Di sini kita lihat ya contohnya ya, pelatihan itu kan akan mempengaruhi prestasi kerja. Lalu ternyata ada variabel lain, yaitu variabel motivasi. Motivasi di sini bukan sebagai variabel independen juga, tetapi ini sebagai variabel moderator. Kan kenapa tidak jadi variabel independen saja? Pelatihan terhadap prestasi, motivasi terhadap prestasi. Nah, kebetulan pada penelitian yang ini ternyata inginnya ya pelatihan itu dapat mempengaruhi prestasi kerja, namun kalau motivasinya tinggi, prestasinya akan makin meningkat. Motivasinya rendah, prestasi kerjanya pun tidak optimal. Pelatihan adalah variabel independen, prestasi kerja adalah variabel dependen, dan motivasi untuk mengikuti pelatihan adalah variabel moderator atau moderating. Contoh lain variabel moderator adalah kompetensi auditor itu akan meningkatkan kualitas audit, ya hipotesisnya. Namun ada variabel lain nih yang bisa menjadi moderator, yaitu adalah kualifikasi auditor. Kualifikasi auditor, kalau misalnya auditornya emang udah senior, kualitasnya juga senior, misalnya lebih baik. Kemudian yang auditornya masih belum terlalu berpengalaman, maka kualitasnya juga mengikuti. Contoh lain dalam variabel moderator adalah ini ada CSR, Corporate Social Responsibility. Bagaimana dampaknya atau pengaruhnya terhadap nilai perusahaan? Di sini ada variabel moderator lainnya, yaitu mengenai profitabilitas. Sama seperti sebelumnya ya. Jadi CSR itu dihipotesiskan dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Namun di sini ingin mengetahui apakah profitabilitas itu dapat meningkatkan nilai perusahaan ya dari CSR, atau malah profitabilitas ini dapat menurunkan CSR terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya ada variabel sela atau antara, atau karena kita sebut dengan intervening variable. Variabel intervening ini adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, tetapi tidak dapat diamati dan diukur. Jadi ini hanya menyala aja ya. Terletaknya di antara variabel bebas dan variabel terikat. Sehingga variabel bebas tidak secara langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel terikat. Oke, contohnya variabel intervening itu seperti ini. Misalnya insentif nih. Insentif sebagai variabel independennya atau variabel bebasnya. Insentif ini ingin kita teliti membawa pengaruh enggak nih terhadap produktivitas kerja. Ya, dengan cara memberikan insentif naiknya produktivitas kerjanya. Berpengaruh tidak terhadap produktivitas kerja. Jadi produktivitas kerja sebagai variabel dependennya atau terikatnya, tergantungnya. Tetapi di antara insentif dan produktivitas kerja ini ada variabel-variabel lain, ada yang dapat mempengaruhi lain. Apa? Misalnya kepemimpinan. Kepemimpinan sini adalah sebagai variabel moderatingnya atau variabel moderatornya, karena insentif dengan kepemimpinannya yang bagus ya produktivitas kerjanya pun akan meningkat.
gitu ya, bisa mempengaruhi kepemimpinan ini. Insentifnya ada tapi kepemimpinannya jelek misalnya, ya produktivitas kerjanya pun akan misalnya turun juga. Sekarang insentifnya ada, kepemimpinannya juga sebagai moderating cukup ada pengaruhnya, lalu stres pegawainya. Stres kalau misalnya dia stresnya tinggi atau stresnya rendah, mempengaruhi produktivitas kerja tidak? Hipotesis Anda, oh ini bisa nih, kalau dengan stres bisa mempengaruhi produktivitas kerja. Nah, jika hipotesis Anda seperti itu, stres ini adalah sebagai variabel interveningnya. Gitu ya. Tinggi rendahnya insentif akan mempengaruhi secara tidak langsung terhadap produktivitas kerja. Dalam hal ini ada variabel di antaranya, yaitu berupa stres. Antara variabel insentif dan stres terdapat variabel moderator, yaitu adalah kepemimpinan. Berikutnya ada variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang dapat dikendalikan atau yang kita kendalikan dalam suatu penelitian. Dibuat konstan sehingga hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Contohnya seperti apa ya? Variabel kontrol itu sering dipakai oleh peneliti dalam penelitian yang bersifat membandingkan atau penelitian eksperimental. Jadi kita ingin membandingkan kelompok A dengan kelompok B yang memakai mesin ketik dengan yang tidak memakai mesin ketik. Apa yang dikontrolnya? Contohnya adalah variabel usia. Ya, kita ingin membandingkan antara yang memakai mesin tik sama yang tidak memakai mesin tik. Gitu, performanya lebih bagus yang mana? Ya, kita kontrol lah usianya, jangan berbeda jauh. Yang satu anak SMP, yang satu adalah lansia, gitu. Tidak bisa kita membandingkan seperti itu. Membandingkan performance yang memakai mesin tik dengan tidak memakai mesin tik. Yang satu lansia, satu yang bukan, yang jauh beda jauh, itu berarti tidak dikontrol. Oke. Kita contoh yang lainnya. Contohnya nih, yang sama ya dengan mesin tik tadi ya. Pendidikan terhadap keterampilan mengetik, mengebandingkan nih pendidikan SMA sama yang SMK. Keterampilan mengetiknya seperti apa? Ada perbedaan enggak? Variabel kontrolnya apa? Naskahnya yang sama antara yang diberikan ke yang A sama yang B. Tempatnya sama, mesin tiknya sama. Jangan satu mesin tiknya sedikit lebih canggih, ya lebih ringan, kalau ngetiknya nggak keras. Yang satu yang keras, yang harus nekannya keras-keras. Jadi nggak bisa dibandingkan, nggak terkontrol. Nanti jadi bias hasilnya. Justru kan lebih enak yang mesin tik yang lebih ringan dipijitnya. Makanya nih harus dikontrol. Apa yang dikontrolnya? Ketika penelitian dimulai, tempatnya sama misalnya, untuk mengetahui keterampilan mengetik tuh. Mesin tiknya sama, sudah disediakan. Naskahnya untuk ditulisnya atau diketiknya itu sudah disiapkan. Itu variabel kontrol. Misalnya akan membandingkan penampilan kerja petugas pemasaran atau tenaga penjual antara lulusan D3 dengan S1. Apakah ada perbedaan antara tenaga penjual yang lulus D3 dan S1? Maka harus ditetapkan variabel kontrol berupa gaji yang sama, peralatan yang sama, iklim kerja yang sama, dan lain-lain. Nah sekarang kalau misalnya kita bedakan, pengen tahu nih perbedaannya antara yang
D1 dengan S1 atau yang lulusan SMA dengan S1, tetapi variable kontrolnya juga beda. Yang satu gajinya lebih tinggi, yang satu gajinya rendah. Itu akan mempengaruhi. Nah, supaya kita bisa jadi apple to apple, contohnya ya jadi samakan ya dengan variable control. Tanpa adanya variable control, maka sulit ditemukan apakah perbedaan penampilan karyawan apakah karena faktor pendidikan atau bukan. Pengaruh struktur kepemilikan dengan variable control, profitabilitas, umur, dan ukuran perusahaan terhadap luas pengungkapan corporate social responsibility. Ini studi empiris perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Nih, pada realitanya, gejala-gejala sosial itu sering meliputi berbagai macam variabel yang saling terikat satu sama lain secara simultan, baik variabel bebas, terikat, moderator, maupun intervening, sehingga penelitian baik kita amati semuanya. Ya, penelitian baik ini akan mengamati semua variabel tersebut. Kalau misalnya ada keterbatasan, nih, misalnya kalau mengamati semua variabel tersebut nggak ada waktu, nggak ada dana, dan sebagainya, maka peneliti sering hanya fokus pada beberapa variabel saja, variabel bebas dengan terikat saja. Kalau misalnya dalam penelitian kualitatif, hubungan antara semua variabel tersebut akan diamati. Oke, kita lanjut ke operasionalisasi variabel. Mendefinisikan variabel secara operasional adalah menggambarkan atau mendeskripsikan variabel penelitian sedemikian rupa sehingga variabel tersebut bersifat spesifik, tidak berinterpretasi ganda, terukur, observable atau measurable, dapat diamati dan diukur. Definisi operasional adalah mendefinisikan variabel secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati yang memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena. Dan definisi operasional ini ditentukan berdasarkan parameter yang dijadikan ukuran dalam penelitian. Oke, jadi definisi operasional ini bukan, dan seringnya ya, mungkin kalian melakukan kesalahan, bukan kalian, tetapi mungkin yang sebelumnya gitu. Definisi operasional melihat dari teori, nggak salah, cuma hanya kurang tepat saja. Langsung definisi operasional ambil dari teorinya bahwa variabel yang saya teliti pada penelitian ini adalah definisinya sesuai banget dengan yang ada di teori. Padahal definisi operasional ini sesuai dengan penelitian Anda. Misal, kalau di kesehatan itu kita ingin meneliti susu kedelai atau serbuk kedelai. Itu sebagai apanya yang mempengaruhinya kan? Yang tadi saya bilang, susu kedelai terhadap kolesterol. Susu kedelai ini adalah variabel independennya. Nah, di definisi operasional disebutkan bahwa susu kedelai ini itu berasal dari mana kedelainya? Dari wilayah Ciwidey misalnya, yang dibudidayakan di Ciwidey. Itu disebutkan karena spesifik. Ya. Terus kemudian disangrai dalam suhu sekian misalnya ya. Berapa gram kalau misalnya mau main dosis ketika eksperimental. Itu diukur spesifik. Itulah untuk
definisi operasional. Jadi tidak bermakna ganda. Kalau cuma kedelai saja, oke, kan bisa kedelai yang didapat dari luar negeri misalnya, ya kan berbeda hasilnya gitu. Ini nanti kita akan lihat ya contohnya lagi. Lalu cara pengukuran. Cara pengukuran adalah cara di mana variabel dapat diukur dan ditentukan karakteristiknya. Sehingga dalam definisi operasional mencakup penjelasan tentang nama variabelnya apa, definisi variabel berdasarkan konsep atau maksud penelitian, kemudian hasil ukurnya atau kategori hasil ukurnya, kemudian skala pengukurannya masuk kemana nih? Masuk ke yang tadi, apakah nominal, ordinal, interval, atau rasio, itu bisa kita sebutkan. Ini contohnya variabelnya, misalnya hutang jangka pendek. Definisi variabelnya apa? Hutang lancar merupakan kewajiban atau hutang perusahaan pada pihak lain yang harus segera dibayar. Jangka waktu hutang lancar adalah 1 tahun. Oleh karena itu, hutang lancar disebut juga hutang jangka pendek. Ini dia berdasarkan teori seseorang ya, berdasarkan Kashmir. Oke, mungkin dia tidak mendapatkan definisi atau hal yang spesifik lain. Mungkin ini sama banget dengan yang Kashmir. Silakan. Mungkin tadi berbeda ya halnya dengan yang penelitian kesehatan lainnya. Kalau misalnya ini sudah ambil sesuai teori dan tidak ada yang lain lagi selain Kashmir, silakan. Tapi kalau misalnya variabelnya body mass index, indeks massa tubuh, mau pakai yang mana? Yang WHO internasional kan rentangnya beda dengan yang WHO Asia Pasifik. Dijelaskanlah di definisi variabel. Terus kemudian berat badan. Berat badan variabelnya. Definisi variabelnya apa? Definisi operasional apa? Berat badan yang dihitung pada tiap pagi setelah bangun tidur, sebelum makan pagi, dengan baju seminimal mungkin, hanya menggunakan celana dalam misalnya, kemudian dengan menggunakan timbangan digital, mereknya Omron misalnya, itu masuk ke definisi operasional juga. Spesifik, didapatkannya dari mana? Kadang saya melakukan self-reported, artinya orang tersebut melaporkannya secara mandiri. Ya, ditulis di definisi operasional. Variabelnya berat badan. Definisi operasionalnya berat badan yang dihitung, yang diukur oleh pasiennya tersebut sendiri, ya, dengan menggunakan timbangan yang ada di rumah, misalnya timbangan digital yang mau dipastikan tergantung kriteria kalian, timbangan digital di rumah, dan dilaporkan secara mandiri melalui Google Form. Itu definisi operasional, boleh. Di sini indikatornya apa? Ya, kita balik lagi ke sini. Ini variabel bisa hutang jangka pendek, jangka panjang, total hutang, profitabilitas. Ini definisinya. Kemudian indikatornya ada yang short term debt to asset. Terus ukurannya apa? Rupiah. Ada skalanya apa? Interval, kemudian interval. Nah, ini ada variabel lain lagi karena mempengaruhi ini, misalnya rumah sakit, lingkungan rumah sakit terhadap loyalitas konsumen, koordinasi atau motivasi
terhadap apa nih, terus kemudian kepuasan kerja ya, terhadap kinerja apa. Misalnya dalam suatu penelitian nih, jelaskan lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang diembankan. Di sini dimasukkan referensinya karena indikator-indikator ini biasanya peneliti ini ambil dari peneliti Alex. Itu makanya menunjukkan indikatornya. Ada sekian. Gitu. Skalanya apa? Interval. Koordinasi, indikatornya apa aja? Komunikasi, kepemimpinan, panitia, membina hubungan yang baik. Dan itu dari mana? Misalnya dari Stone dan Monkel indikatornya. Motivasi, ada indikatornya apa nih? Motivasi, prestasi, pengakuan, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, pengembangan profesi. Yang menunjukkan indikator-indikatornya adalah itu. Yang 5 itu apa? Siapa? Sastro Hadiwiryo misalnya. Sebenarnya bisa ke kanan, ke kiri ya untuk penyimpanannya. Oke. Untuk variabel penelitian sudah sampai sini, tetapi nanti saya akan ada contoh-contohnya lagi ya di belakang. Tunggu. Untuk materi yang diberikan ini cuma sampai sini aja yang ada di file PDF, tapi saya akan berikan contohnya dalam contoh dari penelitian sebelumnya ya. Nih, biar langsung apa aplikasinya. Misalnya ada suatu judul penelitian pengaruh physical evidence, terus kemudian proses dan people sebagai unsur mix marketing terhadap keputusan pemilihan klinik pertama. Deskripsi variabel penelitiannya apa saja? Ada 4 variabel nih variabel penelitiannya, yaitu variabel bukti fisik, physical evidence, proses, orang, people, itu jadi X1, X2, dan X3. Sebagai variabel apa? Bebasnya. Mempengaruhi apa? Mempengaruhi keputusan klinik. Berarti yang dipengaruhi ya keputusan klinik ini adalah variabel tidak bebas. Variabel tergantung atau variabel terikatnya adalah keputusan pemilihan klinik. Nah, gitu ya. Mungkin kalian sudah jadi lebih mengerti kan? Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis variabel bukti fisik bla 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 yang diperkirakan mempunyai pengaruh terhadap keputusan pemilihan klinik pertama BPJS. Oke. Gimana definisi operasionalnya? Variabelnya adalah tadi ada physical evidence, proses, people. Itu bisa kita jadikan subvariabel. Ya, ini bisa dijadikan subvariabel atau dimensi. Kalau ini disatukan, variabelnya adalah sebenarnya variabel mix marketing atau bauran pemasaran. Konsep atau definisi ini adalah seperangkat alat pemasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran jasa dalam pasar sasaran. Dimensinya adalah yang tadi physical evidence atau bukti fisik. Indikatornya apa nih? Bahwa itu adalah physical evidence atau bukti fisik. Kita bisa lihat indikatornya dari ruang pendaftaran, ruang tunggu, ruang pemeriksaan dokter, ruang tindakan medis, alat medis, ruang farmasi, laboratorium, tempat parkir, toilet, dan sebagainya. Ukurannya gimana? Ketika di kuesioner kita tanyakan apakah tersedia ruang pendaftaran yang memadai, atau tersedianya ruang pendaftaran yang memadai. Itu pernyataan ya, bukan pertanyaan. Kalau pertanyaan, apakah tersedia ruang pendaftaran yang memadai? Itu pertanyaan. Kalau ruang tunggu, apakah tersedia ruang tunggu yang nyaman dan bersih?
dalam bentuk pertanyaan. Kalau misalnya dalam bentuk pernyataan, tersedianya ruang tunggu yang nyaman dan bersih. Nanti diskalakan. Apakah tidak setuju, kurang setuju, ragu-ragu, setuju, sangat setuju, gitu. Ruang tunggu memiliki tempat duduk yang cukup, tidak setuju, nanti skor. Ini masih physical evidence. Prosesnya apa? Proses itu bisa, indikatornya kita bisa lihat dari hari dan jam prakteknya gimana, antrian pendaftarannya gimana, waktu tunggunya bagaimana. Itu kan proses ya, konsultasi kesehatan, proses konsultasinya bagaimana, proses pemeriksaan fisiknya bagaimana, karena itu mempengaruhi keputusan pemilihan klinik. Jadi ini yang diukurnya, tingkat kesesuaian hari dan jam praktek pelayanan. Dokternya sesuai nggak nih hari dan jam prakteknya sesuai yang telah diinformasikan di awal, atau belang bentong misalnya gitu ya. Terus tingkat ketertiban antrian pendaftarannya gimana, tingkat kecepatan tuh, dari antrian sejak mendaftar sampai masuk ke ruang dokter gimana. Ini saya beritakan seperti ini ya, jadi kalian bisa mengetahui variabel penelitian itu apa, dan bisa jadi subvariabel jika Anda mau gitu. Kalau mau di variabel saja, mangga. Mau jadi subvariabel, mangga. Jadi indikatornya apa? Orang itu dari petugas, dari perawatnya, dari dokternya. Bagaimana ukurannya dokter, kejelasan konsultasi oleh dokter, pelayanan pemeriksaan fisik oleh dokter. Jadi ukur sangat baik, cukup, kurang baik, tidak baik ya. Itu ya, dan itu skalanya ordinal. Keputusan pemilihan klinik gimana ininya, subvariabelnya. Ada aware misalnya ya, ada appeal, tertarik, ada ask, act, dan advocate, menganjurkan. Itu adalah variabel-variabel dalam yang dapat diukur adalah untuk bahwa dia memutuskan untuk memilih klinik tersebut. Jika dia tertarik berarti dia memutuskan itu. Dia bertanya, ya, dia bertindak, kemudian dia menganjurkan ke yang lain. Ukurannya ini. Ini bisa sangat tidak setuju, ragu-ragu, setuju, sangat setuju. Pernyataan dalam setiap variabel penelitian dijabarkan dalam pernyataan tertutup, di mana setiap pernyataan kuesioner memiliki 5 alternatif jawaban. Ini kayak skala apa? Skala Likert. Oke, dengan 5 opsi. Prosesnya gimana? Yang tadi yang orang sudah saya sebutkan ya, pernyataan-pernyataan. Ini dalam bentuk pernyataan, bukan dalam bentuk pertanyaan. Kalian terserah, kalau misalnya dalam bentuk kuesioner, terserah mau milih dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan. Ini ada contoh yang lain lagi, pengaruh kebijakan rumah sakit dan lingkungan fisik terhadap kinerja dokter. Contohnya variabelnya lingkungan fisik nih, dimensinya apa? Ini belum nih, indikatornya apa? Cahaya, lingkungan fisik ini. Ukurannya apa? Tingkat penerangan. Nanti ordinalnya sangat setuju, dan sebagainya. Suhu udara, suara bising, warna, ini masih lingkungan fisik kan? Ruang gerak.
Kebijakan apa aja? Kebijakan manajemen SDM, ukurannya adalah tingkat kepatuhan terhadap rumah sakit. Terus kemudian apalagi perencanaan sumber daya manusia kesehatan, itu dengan melakukan evaluasi kinerja praktik dokter, ukurannya adalah tingkat kinerja di rumah sakit dan sebagainya. Mungkin bisa kalian lihat di sini dari variabel ke subvariabel ke indikator, kemudian ada ukurannya, skalanya, jadi skala apa. Oke. Kinerja dokter bisa dilihat dari mana? Kinerja dokter bisa dilihat dari kualitas, dari kuantitas. Kualitas gimana indikatornya? Melakukan pekerjaan sesuai standar, sesuai SOP, meminimalisir kesalahan prosedur. Kuantitas jumlah pasien yang datang ditangani dengan cepat, gitu ya. Ukuran-ukurannya. Ini untuk ketepatan waktunya. Lalu untuk efektivitas biaya juga ada di sini. Kebutuhan supervisi, dampak interpersonal, dampak dokter bertanggung jawab terhadap pekerjaan, dan sebagainya. Indikator kebijakan rumah sakit bisa seperti ini dibuatnya ya, 1, 2, 3, 4, 5. Rumah sakit memberikan wewenang kepada saya untuk mengatur jadwal pelayanan. Tuh. Ini misalnya dokternya ada yang ditanya. Ya, saya setuju, 5 ditulis. Gitu ya. Ini ya. Memberikan kuesioner ke pegawai rumah sakit. Jadi rekan-rekan yang sudah menjadi manajer atau jadi direktur rumah sakit atau akan gitu dan ingin melakukan penelitian, bisa menyebarkan kuesioner seperti ini. Indikator lingkungan fisik, temperatur, ventilasi, kebisingan, dan lain-lain. Semua dokter sebelum mulai bekerja di rumah sakit dilakukan kredensial. Pembuatan SCP dilakukan sebelum mulai bekerja dan dibantu oleh manajemen rumah sakit. Wah, saya nggak dibantu bikin SCP-nya. Kasih nilai 1, misalnya dokternya ya. Bisa jadi seperti itu. Makanya nanti mudah-mudahan nih jadi manajer atau direktur rumah sakit, pemilik ya, owner, amin, dan bisa baik, bisa mengelola rumah sakitnya dengan baik dan berkah gitu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sekian dulu, segitu dulu dari saya. Jika ada pertanyaan, masukkan saja di forum diskusi, kemudian beritahu saya bahwa ada pertanyaan dok, nanti saya insya Allah akan bahas ya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.